masih muda pada saat itu, tepatnya berusia 6 tahun, harus meninggal. Dan katanya si Helnina ini meninggal akibat penyakit parah yang sudah diderita dia sejak dari kecil. Semoga baik-baik aja ya. Angel udah kangen dan gak sabar pengen ketemu sama kamu terus. Dan pastinya thank you banget buat kesayangannya Angel yang udah subscribe YouTube channel ini dan selalu support Angel ya kan. Semoga channel Angel ini bisa ya, yang paling penting adalah menghibur kamu dan pastinya bisa ngeliat Angel terus. Oke, kali ini kita bakalan ngebahas salah satu menurut Angel yang semua orang udah pasti tahu lah lagu ini. Tapi ternyata katanya lagu ini mempunyai mitos atau cerita menyeramkan di balik sebuah lagu yang bakalan kita mau bahas. Lagu apa? Siapa di sini kesayangannya Angel yang punya kebiasaan waktu kecil nggak akan bisa tidur sebelum dicium atau dinyanyikan sebuah lagu penghantar tidur? Yap, lagu Nina Bobo. Katanya lagu ini nih mempunyai sebuah mitos yang cukup menyeramkan ketika kita mencari tahu mitos apa yang ada di balik lagu Nina Bobo. Nah, saya Angel pasti tahu kan lagu Nina Bobo ini liriknya seperti apa? Nina Bobo, oh Nina Bobo, kalau tidak bobo digigit nyamuk. Aku baru nyanyiin lagunya dikit aja udah agak merinding nih, mungkin karena tadi aku habis cari-cari juga kali ya. Jadi ternyata sepenggal lirik yang ada di Nina Bobo ini keseluruhannya tuh emang simple dan menjadi lagu penghantar tidur kita. Ibaratnya kayak masa kecil kita lah yang selalu dinyanyiin sama orang tua kita kalau misalnya kita lagi nggak bisa bobo. Dan ternyata kisah dari mitos tentang lagu si Nina Bobo ini emang udah banyak beredar dan banyak diomongin sama orang-orang. Dan banyak juga yang percaya bahwa mitos ini tuh sebenarnya benar-benar terjadi loh. Nina Bobo berasal dari sebuah cerita seorang anak cantik bernama Helnina, seorang anak yang berdarah campuran Indonesia Belanda. Ibu Helnina adalah seorang perempuan asli Indonesia, tepatnya Jawa, bernama Mustika, sedangkan ayahnya ialah Van Ronsnitz, yaitu berkewarganegaraan Belanda. Nah, Helnina ini termasuk anak yang mengalami sebuah penyakit atau yang disebut dengan insomnia atau gangguan sulit tidur. Pada saat itu, sang ibu yang bernama Mustika puter otak gitu, gimana caranya supaya anakku ini bisa tidur cepet dan gak mengalami kesulitan tidur. Akhirnya nih, karena setiap malam ibunya ngelihat si Helnina ini kok susah banget tidur ya. Akhirnya si ibu mulailah suatu malam kayak bersenandung, seperti kayak seperti humming lah ya. Yang dengan harapan si Ibu Mustika ini kita panggil bisa ngebuat anaknya tuh lebih cepat tidur supaya lebih tenang tidurnya dan akhirnya bisa terlelap dan terbangun segar besok paginya. Nah, ternyata si ayah tuh nggak sengaja lewat di depan kamarnya Helnina dan ngelihat si ibu lagi bersenandung untuk menidurkan anaknya. Pada saat itu kan liriknya belum ada. Nah, tepatnya si ayah akhirnya karena ngedenger senandung ibunya nih bagus banget ya kan. Nah, akhirnya si ayah ini kepikiran untuk bikin liriknya sebagai lagu penghantar tidur untuk Helnina. Nah, makanya ketika si ibu bersenandung terus si ayah udah nemu liriknya, jadilah lagu Nina Bobo. Nina Bobo, Tapi kenapa
judulnya Nina Bobo. Jadi liriknya kita semua udah pada tahu kalau Nina Bobo, oh Nina Bobo. Kalau tidak bobo digigit nyamuk. Ternyata nama dari Nina di dalam lagu Nina Bobo ini adalah panggilan kesayangan dari kedua orang tuanya yang mereka biasa panggil nama si Helenina ini dengan sebutan Nina. Akhirnya selalu menjadi sebuah lagu penghantar tidur untuk si Helenina. Ternyata caranya ampuh dan akhirnya ngebuat si Helenina ini jadi gak kesulitan tidur lagi setelah dinyanyikan sebuah lagu Nina Bobo itu sendiri. Tapi ternyata akhirnya Nina ketergantungan dengan lagu Nina Bobo. Kalau misalkan si ibu ini atau si ayah nggak sempet untuk nyanyikan lagu Nina Bobo untuk Helnina sebelum tidur, Helnina ini bakalan kambuh lagi nih si penyakit susah tidurnya ini dan menyebabkan dia menjadi ketergantungan dengan lagu Nina Bobo. Helnina yang masih muda pada saat itu, tepatnya berusia 6 tahun, harus meninggal. Dan katanya si Helnina ini meninggal akibat penyakit parah yang sudah diderita dia sejak dari kecil. Oke. Nah, itu kan tadi baru cerita awalnya gimana Nina Bobo ini bisa terbentuk. Tapi dimulai dari kematiannya si Helenina inilah kisah mistis yang menyelimuti lagu Nina Bobo ini pun terjadi. Pada suatu malam, sang ayah nih nggak sengaja ngelihat si ibu menyanyikan lagu Nina Bobo di tempat tidur dan juga di kamarnya Helnina. Jadi seperti kebiasaan yang si ibu lakukan pada saat si Helnina ini masih ada gitu. Ternyata kenapa alasan si ibu melakukan itu adalah karena si ibu ini semenjak kematian dari sang putri tercintanya mulai mendengar suara-suara yang bisa kita artikan seperti Helnina yang minta dinyanyikan sebuah lagu penghantar tidur seperti biasa, yaitu Nina Bobo. Mungkin kenapa si ibunya ini bisa mendengar suara-suara bisikan gitu. Kalau Angel pribadi sih termasuk Angel ya bisa disebut percaya maupun gak percaya, tapi yang penting adalah kita saling menghormati aja. Mungkin kalau naluri seorang ibu, apalagi baru ditinggal anaknya, ya kan masih sedih, masih belum nerima, pasti masih terbayang-bayang ya kan. Apalagi kebiasaannya Helnina ini yang selalu ibunya lakukan setiap malam demi anaknya bisa tidur nyenyak. Jadi wajarlah kalau misalkan pada saat itu, pada saat kepergian putrinya, si ibu belum bisa menerima dan mungkin menyebabkan si ibu akhirnya mendengar suara-suara yang bisa diartikan Helnina ini untuk minta dinyanyikan lagu Nina Bobo. Tapi ternyata bukan saat-saat di awal aja ketika kepergiannya Helnina ini si ibu menyanyikan lagu Nina Bobo dan selalu di kamarnya serta di tempat tidur Helnina, sehingga kayak ibaratnya Helnina ini masih ada, tapi berlangsung akhirnya bertahun-tahun lamanya si ibu selalu melakukan ritual Nina Bobo ini untuk Helnina setiap malam. Nah, lama-kelamaan nih, karena si ayah selalu melihat si ibu menyanyikan lagu untuk Helnina setiap malam, ayahnya pun akhirnya ikut-ikutan menyanyikan lagu Nina Bobo setiap malam bersama sang ibu. Ternyata penyebabnya sama nih, si ayah juga mendengar bisikan-bisikan yang mungkin si ayah tuh pada saat itu mengartikan juga sama seperti ibu, bahwa Helnina ini minta dinyanyikan lagu Nina Bobo bersama ayah dan ibunya. Intinya sih mungkin si orang tua dari Helnina ini masih belum bisa menerima kepergian dari sang anak, karena ya siapa sih seorang orang tua yang bisa gitu loh kehilangan seorang anak yang dicintain tuh kan pasti berat ya. Oke, jadi cerita yang Angel bawain tadi sebenarnya bukan menjadi satu-satunya cerita yang ada di balik mitos lagu Nina Bobo ini, tapi sebenarnya banyak banget. Dan ini adalah Angel yang kali ini Angel bacain adalah ya versi dari banyak versi gitu. Nah, sekarang Angel bakalan bacain versi lainnya nih. Jadi katanya ada seorang anak bernama Nina Mitch, M-I-J-K. Mungkin kalian kalau Angel salah bacanya boleh kasih tahu di bawah. Jadi dikisahkan si Nina ini adalah anak Indonesia
Dan secara mendadak dia tuh tiba-tiba suatu hari tingkahnya menjadi aneh, seperti nggak kekontrol, menjerit, melukai diri sendiri, ya bisa dikatakan seperti orang gila lah gitu. Tiba-tiba aja gitu suatu hari. Nah ternyata itu tuh berulang setiap malam. Supaya nggak terjadi lagi nih, supaya si Nina nggak nyakitin dirinya sendiri, akhirnya si ibu terpaksa lah untuk memasung si Nina ini di sebuah ruangan. Sebenarnya nih si ibu sedih lah ngeliat anaknya tuh dipasung ya kan. Siapa yang tega gitu ngeliat anaknya, dari anak yang ceria, anak yang happy, tiba-tiba secara mendadak kayak orang gila, nggak kekontrol. Ya akhirnya mau nggak mau si ibu memasung lah si anak. Tapi juga si ibu pastinya ngelakuin itu demi keselamatan si anak itu sendiri. Udah kan makin lama si Nina ini tingkahnya tuh semakin menjadi-jadi. Nah karena si Nina ini akhirnya juga secara tiba-tiba menjadi orang yang gak kekontrol, akhirnya dia tidak bisa merawat dirinya sendiri. Dan tiba-tiba seiring waktu berat badannya pun mulai berangsur-angsur menurun. Suatu hari akhirnya keajaiban pun terjadi. Nina nggak lagi menjerit, nggak lagi seperti orang gila, dan nggak lagi menjadi tidak terkontrol. Nina tiba-tiba diam, tapi ibunya melihat bahwa si Nina ini nangis sesenggukan, kayak abis nangis sedih banget yang gitu. Nah akhirnya karena si ibu ini ngeliat si Nina kenapa tiba-tiba diam, tiba-tiba kok nangis sedih, si ibunya datengin si Nina. Waktu Ninanya didatengin, si Nina tuh masih yang nangis dan ibunya masih berusaha untuk tenangin si Nina. Tapi ternyata tiba-tiba Nina meminta ibunya untuk menyanyikan sebuah lagu Nina Bobo karena Nina merasa sudah sangat lelah dan ingin beristirahat. Akhirnya si ibu nurutin lah tanpa berpikir aneh gitu. Ibunya nyanyiin lagu Nina Bobo supaya si Nina ini bisa tidur. Tapi ternyata siapa sangka kalau ini adalah momen terakhir sang ibu bersama Nina. Karena setelah selesai dinyanyikan lagu Nina Bobo oleh sang ibu, akhirnya si Nina menghembuskan nafas terakhirnya. Tapi anehnya pada saat itu si ibu, emang namanya naluri ibu ya, si ibunya Nina ini tuh bisa merasakan bahwa itu adalah permintaan terakhir, dari si Nina untuk dinyanyikan sebuah lagu penghantar tidur. Dan ibunya pun akhirnya bisa mengikhlaskan kepergian si Nina. Mungkin nalurinya si ibu tuh tahu bahwa oh ini saatnya aku melepas anak aku pergi demi kebaikan dan ketenangan anak aku. Kalau emang kayak gini caranya, ya udah ikhlas gitu. Mungkin itulah naluri ibu yang bisa dirasakan oleh ibunya Nina pada saat itu. Oke, itu dia tadi sayangnya Angel, kisah atau mitos menyeramkan di balik lagu penghantar tidur kita pada saat kecil, Nina Bobo. Ayo, kamu udah gede masih perlu dihantar tidur juga? Atau kalau Angel pribadi sih nggak usah dinyanyiin, cukup ditelepon, dibilang Angel cantik, Bobo ya taruh HP-nya, Bobo biar bisa bangun pagi, love you cantik, gitu. Kayak aduh tidurnya auto mimpi indah ya kan. Oke, thank you banget sayangnya Angel yang udah stay sama Angel sampai video ini selesai. Pastinya support channel Angel supaya bisa terus menghibur kamu. Nyalain tombol subscribe-nya, klik, dan like, comment, share. Dan jangan lupa turn on your post notification, jadi kamu bakalan dapat update setiap kali Angel upload video terbaru. Kalau kamu ada ide juga, boleh kamu komen di bawah. Kita bakalan ngebahas apa buat nextnya. Oke? See you soon. Dah, sayang Angel.